Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman YouTube. Hari ini kita mau jelasin tentang materi kita di Fisika Zat Padat. Oke, kami dari kelompok 4. Pertama-tama, nomor pertama akan dijelaskan oleh Beatrice. Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan aku Beatricia Karyansyah yang akan menjelaskan tentang nomor satu. Nomor satu itu tentang interplanar separation, di mana yang bagian A itu kita akan membuktikan bahwa vektor G tegak lurus dengan bidang. Nah, untuk membuktikan bahwa vektor G tegak lurus terhadap suatu bidang, kita perlu menunjukkan nih bahwa G itu tegak lurus terhadap dua vektor non-kolinear atau yang tidak sejajar yang berada di dalam bidang tersebut. Nah, di sini kan ada sebuah bidang HKL dalam kisi kristal. Bidang ini memotong sumbu X, Y, dan Z pada titik-titik yang diwakili oleh vektor A1 per H, kemudian A2 per K, dan A3 per L. Di sini A1, A2, dan A3 adalah vektor translasi primitif dari Dirac-Lattice. Kemudian kita dapat membuat dua vektor non-kolinear di dalam bidang tersebut dengan mengambil selisih antara titik-titik potong. Nah, untuk vektor pertama itu ada U. Nah, U ini sama dengan A1 per H minus A3 per L. Kemudian untuk vektor kedua itu yang V, ada V sama dengan A2 per K minus A3 per L. Nah, vektor U dan V ini berada di dalam bidang HKL dan tidak sejajar satu sama lainnya. Sekarang kita akan menghitung perkalian skalar antara vektor kisi timbal balik G, maaf, dengan kedua vektor tersebut. Nah, hubungan ini penting antara vektor dan vektor Dirac lattice dan vektor timbal balik ini lumayan penting di mana AI didotkan dengan BJ sama dengan 2pi delta I delta IJ, di mana delta IJ itu merupakan delta Kronecker yang bernilai delta IJ sama dengan 1 jika I sama dengan J. Kemudian akan bernilai 0 jika I tidak sama dengan J. Nah, kemudian di sini kita langsung aja masuk ke perkalian skalar antara G dan U, di mana G dot U sama dengan HB1 plus KB2 plus LB3. Didotkan dengan A1 per H minus A3 per L. Nah, di sini kita jabarkan saja A1 dot B1 plus K per H dot eh K K per H bentar. Oke, yang ini cut terus lanjut lagi ya. Oke, di sini kita langsung aja ke perhitungan vektor U-nya. Jadi vektor U dot G sama dengan A1 per H dikurangi dengan A3 per L. Didotkan dengan HB1 plus KB2 plus LB3. Berarti langsung saja diturunkan menjadi A1 dot B1 plus K per H A plus B B2 plus L per H A1 dot B3 dan selanjutnya sampai kita mendapatkan A A3 dot B3. Nah, di sini kan ada tulisannya ya, kalau misalnya A1 dot B1 itu kan sama-sama sama ya, maksudnya A1 B1. Jadi itu di dijumlahkan atau dikali jadinya 2pi. Sedangkan yang berbeda itu jadinya 0. Jadi di sini kita mendapat bahwa
U dot G sama dengan 2pi minus 2pi sama dengan 0. Ini juga berlaku untuk perkalian skalar G dot V. Sama saja seperti tadi, bahwa vektor V dot vektor G sama dengan A2 per K minus A3 per L didotkan dengan HB1 plus KB2 plus LB3. Berarti sama saja seperti yang tadi dijabarkan dan kita akan mendapatkan A2 dot B2 minus A3 dot B3 sama dengan 2pi minus 2pi sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan karena vektor kisi resiprokal G tegak lurus terhadap vektor U dan vektor V, maka harus tegak lurus juga terhadap bidang HKL. Jadi sudah terbukti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif. Saya melanjutkan tugas teman saya yang kedua, yang nomor 2 yang B. Jadi, persamaan suatu bidang HKL itu dapat ditulis dengan G dot R sama dengan C, yang ini nih. Terus, karena ini kisi kristal nilai C-nya cuma boleh kelipatan 2pi, nah jadinya G dot R sama dengan 2pi M. Untuk bidang paralel berikutnya, nilai konstanta berubah sebesar delta G dot R sama dengan 2pi. Karena definisi kisi resiprokal memastikan pergeseran kisi memberi beda fase 2pi. Nah, jika jarak antar bidang adalah D, maka perpindahan antar bidang searah normal adalah entropi sama dengan G per besar G. Jadinya, delta G dot R sama dengan G dot D entropi sama dengan D besar G. Jadinya, eh, D besar G sama dengan 2pi yang tadi ya. Terus D sama dengan 2pi per besar G. Jadinya untuk suatu bidang HKL, D HKL sama dengan 2pi per besar G. Kenalkan, nama saya Rika Rahmadani. Oh, halo semuanya, perkenalkan saya Rika Rahmadani. Dan di sini saya akan melanjutkan jawaban nomor 1 untuk bagian yang C. Jadi, kita tahu bahwa kisi-kisi sederhana itu G sama dengan 2pi per A, HX hat plus KY hat plus LZ hat. Nah, kita pakai hat itu karena merupakan vektor satuan dengan magnitud 1. Sehingga kita dapat hitung magnitud kuadratnya. Jadi magnitud G kuadrat sama dengan G dot G. Karena pakai dot karena kita itu merepresentasikan magnitud G kuadrat. Jadi ini kan kita udah tahu bahwa G itu 2pi per A kan. Jadi kita tinggal masukin aja. Jadi 2pi per A sama dengan HX hat plus HKY hat plus LZ hat dot 2pi per A sama 2pi per H HX dot plus KY dot KY hat plus LZ hat. Terus jadi G magnitud G kuadrat sama dengan 2pi per A kuadrat HX hat plus KY hat plus LZ hat dot HX hat plus KY hat plus LZ hat. Nah, ini kan X hatnya hilang. Itu tuh karena suku silang hilang karena vektornya itu saling tegak lurus. Jadi hasilnya magnitud G kuadrat sama dengan 2pi per K kuadrat H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat. Terus kemudian kita masukin kedua ruas, jadi 4pi kuadrat plus per A kuadrat, H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan rumus jarak interplanar. Jadi dari bagian B kan kita dapat 2pi per magnitud G. Jadi kalau pakai rumus jarak interplanar itu DHKL sama dengan G dot A1 per magnitud G sama dengan 2pi per magnitud G. Hingga di sini kita dapat tulis D sama dengan 2pi per magnitud G. Nah, terus selanjutnya kita menghitung D kuadrat. Jadi dari persamaan yang tadi, dari persamaan yang bagian B, kita dapat tulis D sama dengan 2pi per magnitud G.
Terus kita kuadratin kedua ruas, jadi kan kita tadi mau menghitung 2 kuadrat. Jadi kita kuadratin kedua ruas, jadi D kuadrat sama dengan 2Pi kuadrat per magnitud G kuadrat. Habis itu kita substitusiin nilai dari magnitud G kuadrat. Kita substitusiin hasil dari yang langkah pertama tadi. Jadi 1/D kuadrat sama dengan magnitud G kuadrat per 4Pi kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat per A kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat per 4Pi kuadrat. Kemudian jadi 1/4 kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat per A kuadrat H kuadrat plus H kuadrat K kuadrat plus L kuadrat dot 1/4 Pi kuadrat. Sehingga dari D kuadrat per A kuadrat per H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat itu terbukti untuk isi sederhana. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Aubin. Sini saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu hexagonal space lattice, di mana yang ditanyakan pada soal ini yaitu vektor translasi primitif dan kisi ruang heksagonal yang dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian pada soal yang A, yaitu ditanyakan tunjukkan bahwa volume sel primitif adalah sebagai berikut. Pada soal yang A, yaitu ditanyakan volume sel primitif, di mana dapat dicari dengan V sama dengan A1 dot A2 cross A3. Di sini kita dapat menghitung A2 cross A3 terlebih dahulu. Oke, selanjutnya dengan menggunakan rumus dari volume sel primitif ini dapat dicari A2 cross A3, kemudian dihitung sebagai berikut. Nah, setelah dapat A2 cross A3, yaitu menggunakan rumus volume sel primitif yang tadi, dimasukkan A2 cross A3-nya dengan didotkan dengan A1. Bisa dihitung sebagai berikut. Dan volume sel primitif heksagonal A1 dot A2 cross A3, hasilnya A1 dot A2 cross A3, hasilnya sebagai berikut, yaitu akar 3 A kuadrat C per 2. Nabila akan menjelaskan nomor 2B, yaitu untuk mencari vektor translasi primitif resiprok. Pertama, vektor primitif resiprok didefinisikan sebagai B1 sama dengan 2Pi A2 cross A3 per A1 dan A2 cross A3. B2 sama dengan 2Pi A3 cross A1 per A1 dot A2 cross A3. Dan B3 sama dengan 2Pi A1 cross A2 per A1 dot A2 cross A3. Untuk mencari B1, karena A2 dan A2 cross A3 sudah diperoleh dari jawaban nomor A2 tadi, jadi tinggal disubstitusi, dan volume sel primitif juga sudah didapat dari A2, jadi tinggal disubstitusi, kemudian disederhanakan, sehingga mendapat hasil B1 sama dengan 2Pi per akar 3A X ditambah 2Pi per A Y. Hasilnya terbukti. Untuk B2 sama dengan 2Pi A3 cross A1 per A1 dot A2 cross A3. Kita dapat mencari A3 cross A1-nya sama dengan C Z di cross akar 3A per 2X ditambah A per 2Y. Kemudian disederhanakan sehingga mendapat hasil min AC per 2X plus akar 3 AC 2Y. Kemudian disubstitusi ke B2. Lalu disederhanakan dan mendapatkan hasil min 2Pi per akar 3A X ditambah 2Pi per Y. Sehingga terbukti.
Untuk B3, untuk mencari A1 cross A2 dapat menggunakan determinan. Karena A1 dan A2 terletak di bidang X, Y, tidak memiliki komponen Z, maka hasil cross product akan tegak lurus bidang X atau sama dengan 0. Jadi cukup menghitung komponen Z-nya saja. Determinan komponen Z, yaitu sama dengan Z akar 3 per 2 dikali cross A per 2 min akar 3 A per 2 cross A per 2. Sehingga diperoleh hasil akar 3 A kuadrat per 2 Z. Dan B3 2pi sama 2pi per C Z. Sehingga hasilnya terbukti. Jadi ketiga cerita tersebut terbukti bahwa kisi tersebut adalah resiprok dari dirinya sendiri tetapi dengan rotasi sumbu. Selanjutnya, saya juga mengerjakan nomor 2C. Nomor 2C itu kita bakal ngomongin ke eh, zona Brillouin pertama. Jadi singkatnya kayak first Brillouin zone itu adalah wilayah di ruang K, reciprocal space yang lebih dekat ke titik gamma dibandingkan ke titik kisi reciprocal lainnya gitu. Nah, terus ya pokoknya zona Brillouin itu kayak zona pribadi di ruang K gitu ya. Jadi kita mulai dengan gamma di tengah, terus kita lihat 6 tetangganya, dikisi resiprokal, terus itu ada B1, B2, B1 sama B2, B1 plus B2, terus ini negatifnya min B1 min B2. Dari sini kita tarik garis batas yang tegak lurus di tengah setiap vektor. Nah, garis-garis itu bakal ketemu di sebuah bentuk heksagon yang rapi. Heksagon inilah Brillouin zone pertama untuk kisi heksagonal. Nah, kalau diperpanjang ke arah KZ, dia tuh bentuknya jadi prisma heksagonal. Jadi, gampangnya, first Brillouin zone heksagonal itu cuma zona pribadi berbentuk heksagon di sekitar titik pusat gamma. Oke. Halo semuanya, perkenalkan Oke, baik. Selanjutnya, saya Ruth Jessica Maharani, bisa dipanggil Jessica. Saya akan menjelaskan untuk nomor 3. Nomor 3 itu kita disuruh untuk menunjukkan bahwa volume zona Brillouin pertama adalah 2pi pangkat 3 per Vc. Untuk volume sel primitif, dan kita disuruh menggunakan vektor identitas vektor, yaitu C cross A cross B sama dengan C dot A cross B A. Nah, yang pertama, misalkan A1, A2, A3 itu adalah vektor transaksi primitif di ruang nyata, di mana volume sel primitif real space-nya kita akan tuliskan sebagai triple product ya, yaitu VC sama dengan A1 dot A2 cross A3. Nah, jadi ini tuh adalah dasar dari volume kisi di ruang nyatanya. Nah, vektor basis resiprokal B1, B2, B3 itu akan didefinisikan sebagai berikut. Ada ini B1 sama dengan 2pi, A2 cross A3 per VC, B2 sama dengan 2pi, A3 cross A1 per VC, B3 sama dengan 2pi, A1 cross A2 per VC. Nah, definisi ini tuh dipakai supaya syarat BI.IJ itu sama dengan 2pi.IJ selalu terpenuhi. Selanjutnya, volume sel primitif di reciprocal space ini yang juga volume Brillouin zone pertama adalah triple product dari vektor reciprocal, yaitu VBZ sama dengan B1 dot B2 cross B3, yang mana ini bentuk umum yang nanti kita mau sederhanakan. Selanjutnya, kalau kita masukkan bentuk B1, B2, B3, maka persamaannya itu akan menjadi VBZ sama dengan 2pi pangkat 3 per VC pangkat 3, A2 cross A3, A3 dot A3 cross A1, cross A1, cross A2. Nah, sekarang tugas kita adalah tinggal menyederhanakan bagian dalamnya. Untuk menyederhanakan, kita menggunakan identitas vektor, yaitu C, yang tadi C cross A cross B sama dengan C dot A cross B A. Nah, identitas ini akan membantu kita untuk memotong ekspresi yang rumit jadi lebih sederhana. Lanjut, naik.
Oke. Dengan identitas itu, ekspresi dalam kurung bisa kita sederhanain nih menjadi A2 cross A3, dot A3 cross A1 cross A2, sama dengan A1 dot A2 cross A3 kuadrat. Nah, A1 dot A2 cross A3 itu sama dengan VC. Jadi hasilnya adalah VC kuadrat. Nah, makanya kita bisa substitusi nih kembali ke rumus tadi. VBZ sama dengan 2Pi pangkat 3 per VC pangkat 3 dot VC kuadrat sama dengan 2Pi pangkat 3 per VC. Nah, jadi terbukti ya bahwa volume Brillouin zone pertama adalah 2Pi pangkat 3 per Oke, Eh, perkenalkan nama saya Raffi Satria Zaidan dan saya akan menjelaskan nomor 4 ini. Nomor 4 kita dimisalkan dalam sebuah kristal linear terdapat pusat-pusat hamburan identik pada setiap titik kisi rho M sama dengan MA, di mana M adalah bilangan bulat. Amplitudo radiasi total akan sebanding dengan F sama dengan sigma eksponensial min I MA kali delta K. Jumlah dari M titik kisi ya itu adalah ya, F sama dengan 1 min eksponensial min I MA kali, sorry, A dot delta K per 1 min eksponensial min I A dot delta K. Langsung aja kita ke yang A ya. Yang A di sini intinya buktikan bahwa intensitas hamburan I sebanding dengan modulus F kuadrat. Yang dimana adalah modulus F kuadrat sama dengan F kali F konjugat sama dengan sin kuadrat setengah M A dot delta K per sin kuadrat setengah A dot delta K. Nah, di sini intensitas hamburan I sebanding dengan kuadrat absolut dari amplitudo F, yaitu I sebanding dengan modulus F kuadrat sama dengan F kali F konjugat. Di sini F konjugat adalah konjugat dari kompleks dari F yang diberikan. Nah, lalu eh sabar, Bin, jangan cepat-cepat. Lalu di sini tinggal dikali aja F biasa sama F konjugatnya. Habis itu didapatkan hasil 2 min E pangkat IM A dot K ditambah E min IM A dot K per 2 min E pangkat I A dot K plus E min A dot K. Lalu dengan identitas Euler yang dimana E I pangkat I theta plus E min I theta sama dengan 2 cos theta, kita dapat menyederhanakan persamaan yang tadi di atas. Nah, kita di sini menggunakan identitas Euler, ya, E pangkat I theta plus E pangkat min I theta sama dengan 2 cos theta. Lalu kita dapat menyederhanakan persamaan yang tadi di atas yang 2 min itu. Dan ya hasilnya ini. Lalu eh lalu kita selanjutnya menggunakan identitas trigonometri setengah sudut yang dimana 1 min cos theta sama dengan 2 sin kuadrat T per 2 theta per 2. Ya, langsung kita dapatkan hasilnya ya sin kuadrat setengah M A dot delta K per sin kuadrat setengah A dot delta K yang membuktikan soal di atas tadi. Kita lanjut ke bagian B. Tahan dulu, Bin, jangan di-scroll dulu. Di sini kita disuruh tunjukkan bahwa lebar dari maksimum difraksi sebanding dengan 1/m yang dimana diketahui maksimum difraksi terjadi ketika A dot delta K sama dengan dua pihak. Kita definisikan sedikit pergeseran epsilon di mana A dot delta K sama dengan dua pihak plus epsilon. Lalu kita disuruh tunjukkan bahwa titik nol pertama dari sin setengah M A dot delta K terjadi pada epsilon sama dengan 2 pi per M. Oke, kita langsung aja jawab. Puncak maksimum difraksi terjadi saat penyebutnya mendekati nol, yaitu A dot delta K sama dengan 2 pi H, di mana H adalah bilangan bulat. Lebar puncak ditentukan oleh posisi titik nol yang tadi udah dibilang. Dan di sini sin kuadrat setengah M A dot delta K sama dengan nol itu mempresentasikan matematis dari syarat pertama untuk mencari titik nol, yaitu pembilangnya harus nol. Lah,
yang berarti setengah M A dot delta K sama dengan NP, di mana N adalah bilangan tak nol. Lalu kita substitusikan ke kondisi deviasi A dot delta K sama dengan 2 pihak plus epsilon. Ya, lalu didapatkan ini, lalu eh kita ambil N sama dengan MH plus satunya, di mana puncak KH terjadi pada N sama dengan MH, titik nol pertama di sebelahnya terjadi saat N sama dengan MH plus minus satu. Jadi kita ambil N sama dengan MH plus satunya. Dan ini yang didapat, boleh scroll, Bin. Ya, dan ya hasilnya epsilon sama dengan 2 pi per M, yang menunjukkan bahwa posisi titik nol pertama dari puncak maksimum bergeser sejauh epsilon 2 pi per M. Lebar total dari puncak utama adalah 2 epsilon sama dengan 4 pi per M. Dengan demikian, lebar puncak difraksi berbanding terbalik dengan jumlah kisi M. Semakin banyak jumlah kisi M, semakin tajam dan sempit puncak difraksinya. Atau lebar puncak difrasi berbanding terbalik dengan kisi M lah intinya. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.